Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'mati iman wal islam. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari segumpal noktah. Ada yang mengartikan segumpal darah, noktah, titik, sihut, Titik-titik digabung. sihut atau sperma, Sel. sel sperma, katanya jutaan, hanya satu yang akhirnya menjadi janin. Luar biasa. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa terima kasih untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, untuk keluarga, untuk sahabat-sahabat digitalia dimanapun. Kita berjumpa lagi di channel Syarif Badarial Yusuf bersama saya Syarif Badarial Yusuf dan kiai muda kita Kang Bukhari, Belum levelnya. calon kiai. Amin. Ini tradisi santri ini seperti itu. Mas Bukhari ini agamanya saya mengakui, alhamdulillah. Islami Migri. Tapi saya sebut kiai, beliau langsung menolak. Ini bedanya tawaduknya santri di pondok sama yang baru berapa bulan belajar agama sudah ngustad. Kola. Langsung kola. Kola. Kelekan lungkoh. Meneruskan kemarin kita bicara tentang melahirkan seorang ibu, seorang wanita yang melahirkan. Pra. Sekarang setelah lahir atau masa kelahiran, apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak ketika bayi itu sudah lahir? Apa yang harus dilakukan, bagaimana menyikapi, bagaimana menghadapi si bayi yang baru lahir di dunia, akan kita kupas malam hari ini bersama narasumber kita. Beliau calon kiai Amin. Kang Bukhari. Monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia jadikan pada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur.
pada kesempatan kali ini, ketika setelah menunggu sekian bulan dengan berdebar-debar, maka yang harus dilakukan setelah sang janin ini lahir ke atas dunia, kalau kembali kepada dulu waktu pertama kali kami mengkaji hadis kulu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci, dan di ayat ini dikatakan tidak mengetahui suatu apapun. Jadi lahir ini dalam tidak tahu apa-apa. Kemudian dalam tema menginstal anak, betul Pak? Kemarin kita sudah menginstal dengan berbagai cara. Salah satu pernah diceritakan dengan mengerjakan soal, membacakan berbagai surat. Nah, karena lahir ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa, maka orang tua kembali menginstal. Ketika lahir ini diinstal lagi dengan memperdengarkan suara azan. Jadi suara yang pertama kali didengar di dunia ini adalah azan. Berarti menginstal anak kita menjadi seorang muslim. Betul? Betul. Nah, mengazani anak atau bayi yang lahir ini ada hadisnya. Qad adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi udhunil Husaini hina waladathu Fatimah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantunkan azan pada telinga kanan Husain ketika dilahirkan oleh Fatimah. Berdasarkan hadis tersebut jelas bahwa melantunkan azan pada telinga kanan sang bayi sesaat setelah dilahirkan ibunya merupakan syariat yang disunahkan. Artinya hal itu merupakan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dan dalam proses kejadian manusia itu ketika usia berapa bulan kemarin yang ngapatin itu kan ada perjanjian. Sebelum roh itu dimasukkan kan istilah dijanji, ada MOU MOU antara Tuhan sang pencipta atau Allah dengan sang janin, roh yang mau dimasukkan ke janin. Nah ini sekarang diingatkan kembali. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka. Dan Allah mengambil janji terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah terus diperbarui MOU-nya ketika
bayi sudah lahir. Dengan sang bapak ini mengadani, atau tidak harus bapak, siapapun dari mahramnya, ya, mungkin bisa pak leknya yang ada di situ ya. Yang utama memang bapaknya, tapi kan kadang ada kondisional, bapaknya bekerja jauh di sana, merantau. Kemudian melantunkan iqomah di telinga kiri sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Sini, bukan Ibnu Sina. Man wulidalahu fa'adzana fi udunihil yumna wa aqlama fi udunihil yusra lam yadurru umusibyan. Nah, sang bayi ini rawan sekali diganggu oleh ciptaan Allah yang halus namanya umusibyan. Nah, agar tidak diganggu oleh umusibyan, maka diikomati di telinga kiri. Nah, sudah diadani, dikomati, yaitu dengan mentahnik. Yang dimaksud tahnik ialah melumat suatu makanan lalu meletakkan pada mulut bayi sambil menggosok-gosokkan ke langit-langit mulut. Hal itu dilakukan pada si bayi untuk melatih makan bayi dan menjaga kondisi kesehatan dan kekuatan fisiknya. Tahnik ini dilakukan selain merupakan sunnah Nabi, juga dapat membuat bayi menjadi tenang dan aman dalam melanjutkan makanan yang telah terbantu dengan dihaluskan lebih dulu. Apabila mentahniknya dengan kurma yang sangat tinggi rasa manisnya, maka bayi akan merasakan kelezatan kurma tersebut. Hal itu juga dapat berarti melatih sang bayi untuk menghisap makanan melalui mulutnya. Makanan atau cairan dapat merangsang jabang bayi untuk pertama kali menikmati santapan makanan. Dan ini diteladankan pula oleh Rasulullah terhadap bayi yang baru lahir. Maka apabila penanganan yang demikian diniatkan sebagai perwujudan mengikuti perbuatan Rasulullah, niscaya pelakunya juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Rasulullah ini diceritakan dari Asma binti Abu Bakar yang artinya, aku mengandung bayi Abdullah bin Zubair di Mekah. Kemudian aku berhijrah ke Madinah dan menempat di Kuba. Di Kuba itulah aku melahirkannya. Maka aku menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tempatkan bayi itu di pangkuan beliau. Lalu beliau mengambil kurma dan dikunyah. Kemudian disuapkan ke mulut bayi. Maka sesuatu yang masuk pertama kali ke mulut bayiku itu adalah air ludah kunyahan kurma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disuapkan ke mulutnya dan diteruskan dengan suapan daging kurma basah. Kemudian beliau mendoakan dan memberkatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah itu mendoakan bayi yang baru lahir. Dianjurkan dalam Islam tak luput jabang bayi yang baru terlahir di dunia ini mesti didoakan agar memperoleh kebaikan imani dan duniawi. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti bis-sibyani fayad'u lahum sallallahu alaihi wasallam wa yuhannikuhum fayad'u lahum bil barakah." Setiap bayi yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau mendoakan, menyuapinya dengan kurma yang dicairkan, dikunyah, dan mendoakan dengan keberkahan.
Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 244, doa itu dipanjatkan seusai melantunkan azan. Garis bawahnya, seusai melantunkan azan dan iqomah ke telinga bayi, serta doanya pun diperdengarkan ke telinga kanan kiri bayi. Adapun doanya berbunyi, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allah. Itu doanya. Kemudian dibacakan ayat kursi 7 kali, Alam Nasroh 3 kali, Al-Qadar 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan surat Al-Fatihah 1 kali. Lalu didoakan dengan doa yang bisa diambil dari doa-doa sewaktu hamil. Jadi doa yang pernah dibaca ketika masa kehamilan itu bisa dibaca lagi. Itu ada di konten yang pas menghadapi masa kehamilan. Dilihat lagi kontennya. Kemudian orang yang menggendong. Nah, ketika bayi lahir itu ada orang gendong. Nah, orang yang gendong juga dianjurkan untuk membaca doa. Doanya, barakallahu laka fi waladika wa ballaghahu rusydahu wa razaqahu birrahu. Semoga Allah memberi berkah kepada anakmu. Semoga dia berkenan mendewasakannya, dan semoga dia merezekikan birrul walidain. Itu tapi kalau doa yang istilahnya yang familiar, ya semoga jadi anak yang soleh-solihah, itu ya tidak apa-apa. Ya, kiranya itu dulu, mungkin ini akan diperluas lagi oleh sang begawan kita. Ganti mana? Kerang alam situ. Kerang alam itu bahasa kami. Arek-arek. Nah, saya Pak Bukhari itu satu alma mater di Hidayatul Mubtadiin. Kembali tentang kelahiran tadi, bahwa perjanjian. Kalau dalam bahasa itu baiat. Yang tadi Pak Bukhari ceritakan, pas roh mau dimasukkan ke janin, roh itu sudah disumpah tentang keesaan Allah, disumpah dan dia mempersaksikan, semua roh mempersaksikan benar adanya Allah beserta keesaan Allah. Satu. Kedua, ketika roh sudah masuk ke janin dan janin ini akhirnya lahir menjadi bayi, diperdengarkan azan. Karena apa? Manusia, roh ini punya jiwa, dan ketika dimasukkan ke janin dan akhirnya menjadi tubuh manusia, manusia punya hati. Beda antara jiwa dan hati. Maka diperdengarkan azan. Untuk apa? Menyinkronkan antara jiwa dan hati. Wajib difahami ini karena apa? Sekarang banyak orang memakai hati, tapi hatinya tidak punya jiwa. Maksudnya apa? Hati, prosesor hati
ini seperti memori. Ini menyimpan hasil dari perspektif file. Maksudnya apa? Manusia menjalani kehidupan, dia melihat sesuatu, dia mendengar sesuatu, dia membaca sesuatu, dan sebagainya. Pasti manusia itu akan melakukan yang namanya observasi atau kejadian-kejadian yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Akhirnya dia akan melakukan perspektif, sudut pandang, memahami peristiwa atau kejadian yang terjadi. Dari kejadian peristiwa dalam kehidupannya yang sedang mengalami apa, dari perspektif akhirnya akan meningkat menjadi asumsi, pendapat. Padahal pendapat ini paling riskan manusia di sini, Pak. Karena apa? Asumsi yang kita pikir, seumpamanya ini, kita sedang berpikir, wah, sesuatu yang Islami ini apa ini? Apakah klepon ini? Klepon. Apakah klepon ini Islami ya tidak? Makanan yang Islami? Oh, kurma makanan Islami. Seperti ini. Pemikiran dalam pikiran ini masih rawan karena apa? Belum tentu itu pikiran kita sendiri. Belum tentu itu jiwa yang sedang membimbing kita. Tapi masih ada jin, masih ada setan, masih ada iblis yang senantiasa membisik-bisikkan kepada manusia. Asumsi. Pendapat itu bukan hanya pendapat kita. Ada kalanya pendapat jin, pendapat iblis yang kita tidak sadar. Asumsi. Dari asumsi maka akan masuk ke dalam hati. Terus ada yang menjudgment. Oh, klepon tidak Islami. Ini yang Islami. Kan sedang viral ini kata Pak Bukhari. Saya tadi nggak tahu. Sebelum kita syuting ini, Kang Bukhari ini cerita, saya udah dengar belum ini? Ada update. Katanya klepon disuruh menjauhi karena makanan tidak Islami. Saya bilang, Pak, saya tidak terlalu mengikuti perkembangan medsos. Saya buka WA ketika ada sesuatu yang saya rasa perlu. Share apa saya nggak terlalu merhatikan. Apalagi Facebook, TV, apalagi saya nggak pernah nonton TV. Jadi nggak tahu viral apa itu. Kenapa saya berkata tentang klepon dan kurma, Islami dan tidak Islami? Karena begini, dulur. Tolong pahami esensi dari ibad atau langkah atau perbuatan dari beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini hadisnya jelas bahwa kurma dikunyah atau dicairkan, terus ketika dicairkan pakai telunjuk, ya kan Pak? Pakai telunjuk kita gini, terus dimasukkan ke bayi sambil dileletkan, digosok-gosok ke ini apa? Ke gusinya, terus ke langit-langitnya. Untuk apa? Memancing. Karena bayi tadinya kan dia di rahim itu kan dia tinggal enaknya, dia diam, lewat plasenta itu kan sudah makanan kan sudah masuk dengan sendirinya. Maka perlu dilatih. Makanya itu, kenapa kok ada orang-orang anak-anak muda sekarang yang baru punya anak terus tidak sabar, dianggap anak saya kesulitan untuk nenen, menghisapnya kurang kuat atau sebagainya. Akhirnya langsung terburu-buru menyambung ke susu formula, susu susu sapi, susu formula. Makanya kalau besar ya anak-anak kalau diperintah apa-apa ya mo ngaji mo. Karena apa? Menarik dia. Iya kan? Gitu. Maka tidak hanya sekedar tentang yang Islami harus kurma, tapi pahami esensinya. Kenapa saya berkata seperti itu? Contoh, zakat. Ada di zaman Nabi zakat dengan beras? Ada nggak Pak?
gandum. Kenapa sekarang yang menyebut Islami hari ini tetap beras? Kan gitu. Masih beralasan, itu kan makanan pokok. Sama. Kalau seumpamanya dulur yang di kampung atau dimanapun tidak bisa menemukan kurma, jangan takut. Tidak Islami jangan takut. Orang Jawa mbien pakai gedang. Ada Pak, gedang dikunyah-kunyah gini, dirasa sudah cair betul, terus pisang, gedang pisang, pisangnya dilelet-leletkan. Ada yang pakai tajin. Wah, ini susu formulanya Pak Bukhari dulu. Tahu aja ini. Termasuk saya produk tajin. Bagi dulur jamaah digital abad sekarang yang nggak tahu, tajin itu air apa ya kalau bahasa Indonesia nih Pak, kalau apa namanya, menanak nasi. Menanak nasi itu yang masih belekuduknya itu, air yang untuk menanak nasi itu kan ada air yang masih kecampur sama nasinya itu putih-putih, itu diambil ditaruh di gelas, susu formula Tempo dulu. Mantap. Karbohidrat. Mantap karena kepepet. Kahanan. Sekarang kan sedang usumnya ada konser kahanan. Nah, ini Konser. Susu kahanan. Tajin. Tajin itu bahasa Arab. Iya. Tajin bahasa Arab. Iya ya Pak. Iya. Tajin itu bahasa Arab. Tajin itu kan mahkota. Tajun, kuluk. Enggak. Maksudnya orang Jawa ngarani tajin itu. Iya. Jadi itu kan mahkota tapi yang dimasukkan ke tubuh kita. Oh gitu. Oh iya ya. Mungkin begitu. Otak adik gatuk. Jadi rebusan nasi, Pak Bukhari menyebut itu inti dari nasi atau susu formula Jawa. Dimasukkan ke tubuh. Kembali lagi masalah tadi itu esensi dari mengikuti ibad Nabi tentang tadi itu mentahnik atau menggosokkan melatih. Jadi ketika digosok-gosok karena bayi di rahim di kandungan ini dulu dia belum mengenal tentang ngenyot, nenen, pembelajaran dirangsang kan semua apapun kan perlu rangsangan. Bayi maksudnya bayi, Pak Bukhari itu bayi Pak. Iya, bayi. Rangsangan, dirangsang bayi loh ya, merangsang stimulasi dirangsang untuk apa? Dia merasakan geli-geli, terus ketika tangan si ibu atau bapak terserah orang tuanya sedang mentahnik seperti itu kan gosok-gosok, terus ini wah nanti ketika digosok-gosok itu bayi otomatis kok. Saya udah melihat Mempraktek. Wah, nah praktek berarti aku lah Pak. Oh praktek gini, oh iya. Iya benar, saya sudah mempraktekkan ketika anak saya yang bayi itu, saya tahnik sambil tentu ketika itu saya baca sholawat tibil kulub atau sholat apapun, sholawat sampai sholat. Saya gini-gini itu otomatis itu bayi itu otomatis terus ngenyot, dia menghisap-ngisap. Karena apa? Karena mungkin geli, karena ini namanya langit-langit, di langit-langitnya, di gusinya, di gini kan geli, terus dia akhirnya ngenyot. Maka pahami esensi, jangan terjebak hanya kata, biar tidak muncul lagi. Tolong, kemarin kita juga sudah bilang tentang jihad itu maknanya yang luas, jangan dipersempit. Tentang sunnah, tentang makanan, klepon, dan lagi. Tentang apapun itu jangan dipersempit. Tolong. Kenapa kok saya bilang gini? Tidak semua orang menemukan kurma. Kalau kita judge bahwa harus kurma, ayo besok kalau
apa namanya, kalau zakat pakai gandum. Terus apa lagi Pak? Gandumnya impor. Impor dari sana. Jangan sapi, unta. Onta. Nah, apalagi? Wah banyak lah. Banyak. Banyak yang sekarang apa yang menjadi sunnah Nabi kita sesuaikan dengan keadaan di Indonesia banyak. Esensinya aja. Kita ambil esensinya. Karena apa? Umat jangan dibuat sulit. Itu aja. Jangan dibikin sulit. Islam ini mudah tapi jangan dimudahkan. Gampang tapi jangan digampangkan. Tapi itu jangan dipersulit. Ayo beragama tapi yang mikir. Dari saya mungkin Iqomat sudah tentang tadi itu, bahwa perjanjian masa roh mau masuk ke janin dan perjanjian ketika jiwa atau roh sudah masuk ke dalam tubuh, dan tubuh ini punya kehendak sendiri yang namanya ada jiwa, ada hati, dan ini akan bertentangan. Hati itu seperti contoh, orang itu berbuat sesuatu tentu perasaan yang paling dekat untuk diri sendiri, untuk kelompoknya, untuk lingkaran sendiri, tidak untuk secara umum. Jiwa, kalau jiwa adalah mengajarkan tentang saudara kita adalah muslimin dan muslimat. Tapi hati, jujur, kita terkadang ini belum konsepnya ke situ. Individu atau orang yang dekat dengan individu atau yang terhubung dengan individu, itu yang banyak-banyak diperjuangkan. Entah itu keluarga besar, kelompoknya dan sebagainya. Ayo berpikir. Katakan bahwa warga Indonesia dan jangan kelompok-kelompok. Kok sampai sini? Sudah closing statement saya seperti itu. Ya. Monggo Kang Bur. Ya, itulah kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Mungkin saat itu tadi kesannya kan agak gimana. Semoga karena ada gimana itu Allah memberikan ampunan bagi kami-kami ini yang masih membutuhkan ampunan. Ya. Akhirnya kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.